musik ceria dan upbeat dimulai. Hayo ngaku, siapa di antara kalian yang masih suka nahan napas kalau ada kucing hitam lewat di depan? Atau mungkin langsung putar balik cari jalan lain yang lebih aman? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Mitos ini sudah mendarah daging selama ratusan tahun. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Kenapa cuman si hitam yang selalu jadi terdakwa? Kenapa bukan kucing oranye yang suka bikin rusuh, atau si putih yang anggun tapi judes? Apa jangan-jangan kucing hitam ini adalah agen rahasia pembawa kekacauan yang menyamar? Atau, dia cuman mau nyebrang buat beli Whiskas di warung sebelah? Nah, di video kali ini, kita akan jadi detektif dan membongkar tuntas mitos paling legendaris di dunia perkucingan. Siapkan cemilanmu, karena kita akan mengungkap kenapa takhayul ini bukan cuma salah, tapi juga berbahaya. Oh ya, sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar dong, siapa nama kucing hitam kesayangan kalian di rumah? Oke, teman-teman, sebelum kita membela si empus hitam, kita harus melakukan perjalanan waktu dulu. Dari mana sih sebenarnya cap pembawa sial ini berasal? Jawabannya akan membawa kita kembali ke Eropa pada abad pertengahan. Ini adalah zaman di mana takhayul merajalela, dan orang-orang sangat percaya pada sihir dan penyihir. Kucing, dengan sifatnya yang independen, misterius, dan suka berkeliaran di malam hari, seringkali dianggap sebagai makhluk gaib. Nah, kucing hitam, dengan warnanya yang pekat seperti malam tanpa bintang, mendapatkan tuduhan paling berat. Mereka dianggap sebagai jelmaan iblis, atau yang lebih populer, hewan peliharaan setia para penyihir. Konon katanya, penyihir bisa berubah wujud menjadi kucing hitam untuk menyelinap dan melakukan perbuatan jahat tanpa ketahuan. Jadi, kalau ada orang melihat kucing hitam, mereka langsung auto panik dan menganggapnya sebagai pertanda buruk atau mata-mata dari dunia kegelapan. Kasian banget kan? Padahal mereka cuma mau cari tikus atau minta dielus. Sekarang kita bahas mitos pertama yang paling klasik. Kucing hitam adalah jelmaan atau partner para penyihir. Mitos ini mencapai puncaknya pada masa perburuan penyihir di Eropa dan Amerika. Dalam banyak cerita rakyat dan pengakuan yang dipaksakan, para wanita yang dituduh sebagai penyihir seringkali digambarkan memiliki seekor kucing hitam sebagai familiar atau roh pendamping. Kucing ini diyakini membantu mereka dalam merapal mantra dan melakukan sihir. Bahkan ada kepercayaan gila yang mengatakan, kalau seekor kucing hitam ditemukan di dekat rumah seseorang, itu artinya rumah tersebut sudah dikutuk oleh penyihir. Akibatnya, ribuan kucing hitam tak berdosa ikut menjadi korban bersama para wanita yang dituduh. Mereka diburu, disiksa, dan dibakar karena dianggap sebagai perwujudan kejahatan. Padahal, hubungan antara wanita, terutama yang hidup sendiri, dan kucing sangatlah logis. Kucing membantu mengusir tikus dan hama, dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Hubungan simbiosis mutualisme yang indah ini justru dipelintir menjadi cerita horor oleh ketakutan dan ketidaktahuan masyarakat saat itu. Sungguh tragis. Ironisnya, sementara di Eropa kucing hitam dianggap sebagai simbol kejahatan, di belahan dunia lain, mereka justru dipuja setinggi langit. Mari kita terbang ke Mesir kuno. Di sini, kucing bukan hanya hewan peliharaan, tapi dianggap sebagai makhluk suci. Mereka adalah perwujudan dari Dewi Bastet, dewi keibuan, kesuburan, dan pelindung rumah. Dewi Bastet sering digambarkan sebagai wanita berkepala kucing. Membunuh kucing, sengaja atau tidak, bisa dijatuhi hukuman mati. Kucing hitam secara khusus sangat dihormati karena warna mereka melambangkan kesuburan tanah di sepanjang sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan bangsa Mesir. Ketika seekor kucing peliharaan mati, seluruh anggota keluarga akan mencukur alis mereka sebagai tanda berkabung. Kucing-kucing ini bahkan dimumikan dengan proses yang sama rumitnya seperti manusia dan dikuburkan di pekuburan khusus. Jadi, bayangkan, di satu tempat kamu diburu, di tempat lain kamu diperlakukan seperti raja. Ini membuktikan bahwa sial atau beruntung itu murni persepsi budaya, bukan sifat bawaan si kucing. Lanjut ke mitos nomor 2. Bertemu kucing hitam di malam hari adalah pertanda buruk atau akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Coba kita pikirkan dengan logika sederhana. Warnanya apa? Hitam. Waktunya kapan? Malam hari, yang gelap. Tentu saja kalau ada sesuatu yang gelap dan bergerak cepat di tengah kegelapan, kita akan kaget. Ini bukan pertanda gaib, ini namanya refleks manusia normal. Bagi si kucing sendiri, bulu hitam legam adalah sebuah anugerah.
Ini adalah kamuflase sempurna yang membantu mereka berburu di malam hari tanpa terlihat oleh mangsanya. Mereka adalah predator malam yang efisien, bukan utusan dari alam baka. Jadi, kalau kamu tiba-tiba melihat sepasang mata bersinar menatapmu dari kegelapan, jangan langsung teriak panggil Ustadz. Kemungkinan besar itu bukan hantu, tapi cuma si empus hitam yang lagi patroli malam di wilayah kekuasaannya, memastikan tidak ada tikus yang berani macam-macam. Atau, bisa jadi dia kaget melihatmu sama seperti kamu kaget melihatnya. Anggap saja kalian berdua sama-sama lagi apes karena saling mengagetkan. Sekarang mari kita masuk ke dunia sains untuk mengungkap rahasia di balik bulu hitam legam mereka. Fenomena ini disebut melanisme, yaitu kondisi genetik yang menyebabkan produksi pigmen melanin berlebih. Melanin adalah pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Jadi, kucing hitam pada dasarnya adalah kebalikan dari hewan albino yang kekurangan melanin. Ini murni permainan genetika, tidak ada hubungannya sama sekali dengan sihir, kutukan, atau nasib buruk. Ada beberapa gen yang bertanggung jawab atas warna hitam pekat ini, dan gen ini sangat dominan. Itulah mengapa kucing hitam cukup umum ditemukan. Menariknya, di bawah cahaya matahari yang tepat, kamu mungkin bisa melihat pola samar seperti belang atau tutul pada bulu kucing hitammu. Pola ini disebut ghost striping, warisan genetik dari nenek moyang mereka. Jadi, setiap kucing hitam pada dasarnya adalah macan kumbang mini yang menyembunyikan pola rahasianya. Keren, kan? Ini sains, bukan sihir. Ternyata menjadi hitam bukan hanya soal penampilan yang elegan, tapi juga memberikan keuntungan super dari sisi kesehatan. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mutasi genetik yang menyebabkan melanisme, bulu hitam, mungkin juga terkait dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Para peneliti menemukan bahwa kucing hitam cenderung lebih tahan terhadap beberapa jenis penyakit, termasuk Feline Immunodeficiency Virus, FIV, yang mirip dengan HIV pada manusia. Ini artinya, para panther mini kita ini mungkin memiliki pertahanan tubuh yang lebih tangguh dibandingkan kucing dengan warna lain. Mereka adalah para pejuang sejati. Jadi, anggapan bahwa mereka membawa sial atau penyakit justru berbanding terbalik dengan fakta ilmiah. Mereka justru membawa gen keberuntungan dalam bentuk kesehatan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri. Mereka adalah bukti nyata bahwa alam menciptakan mereka untuk menjadi penyintas yang hebat. Bukan pembawa sial, tapi pembawa gen super. Ada satu mitos yang sangat spesifik dan cukup menyeramkan. Jika seekor kucing hitam melompati jenazah, maka arwah orang yang meninggal itu akan bangkit kembali sebagai vampir atau makhluk jahat. Mitos ini terdengar seperti plot film horor kelas B, tapi kepercayaan ini benar-benar ada di beberapa budaya Eropa Timur. Dari mana asalnya? Kemungkinan besar ini adalah gabungan dari ketakutan terhadap kematian, takhayul tentang kucing hitam sebagai antek iblis, dan kurangnya pemahaman tentang proses dekomposisi. Pada zaman dulu, proses pembalseman tidak secanggih sekarang. Mungkin saja ada jenazah yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seperti pelepasan gas atau kejang otot pasca kematian. Dan jika kebetulan ada kucing hitam di dekatnya, dialah yang disalahkan. Kucing secara alami tertarik pada tempat yang tenang dan kadang-kadang hangat. Jadi, kemungkinan seekor kucing mendekati jenazah itu ada, tapi tentu saja itu tidak akan mengubahnya menjadi Dracula. Ini adalah contoh sempurna bagaimana imajinasi liar dan ketakutan bisa menciptakan takhayul yang paling absurd. Kabar baiknya, tidak semua negara memandang kucing hitam sebagai pertanda buruk. Di banyak budaya, mereka justru dianggap sebagai magnet keberuntungan. Contohnya di Jepang, memelihara kucing hitam dipercaya dapat menarik rezeki dan menolak bala. Bagi para wanita lajang di Jepang, kucing hitam dianggap bisa mendatangkan banyak calon suami yang baik. Lain lagi di Inggris dan Skotlandia. Jika seekor kucing hitam berjalan melintas di depanmu, itu dianggap sebagai pertanda keberuntungan yang akan datang. Para pelaut Inggris zaman dulu bahkan sering membawa kucing hitam ke kapal. Mereka percaya kucing hitam tidak hanya membawa keberuntungan dalam pelayaran, tapi juga memastikan mereka akan kembali ke rumah dengan selamat. Bahkan, memberikan hadiah kucing hitam kepada pengantin wanita di beberapa daerah di Inggris dianggap sebagai doa untuk pernikahan yang langgeng dan bahagia. Jadi, lain kali ada yang bilang kucing hitam itu sial, katakan pada mereka, tergantung kamu tanya orang mana.
Sekarang kita bahas bagian paling menyedihkan dan nyata dari mitos ini, sebuah fenomena modern yang disebut Black Cat Syndrome atau sindrom kucing hitam. Ini bukanlah penyakit, melainkan sebuah tragedi di dunia adopsi hewan. Data dari berbagai shelter dan tempat penampungan hewan di seluruh dunia secara konsisten menunjukkan bahwa kucing hitam dan juga anjing hitam adalah yang paling sulit diadopsi. Mereka cenderung tinggal lebih lama di shelter dibandingkan kucing dengan warna lain. Akibatnya mereka juga memiliki risiko paling tinggi untuk disuntik mati, eutanasia, karena keterbatasan tempat dan sumber daya di shelter. Mitos dan takhayul yang sudah kita bahas tadi adalah salah satu penyebab utamanya. Orang-orang secara tidak sadar masih membawa stigma negatif ini dan lebih memilih kucing dengan warna yang lebih cerah atau berpola. Inilah bukti nyata bahwa takhayul yang kelihatannya sepele bisa memiliki dampak yang sangat berbahaya dan mematikan bagi makhluk hidup yang tidak bersalah. Kenapa Black Cat Syndrome ini bisa terjadi di zaman modern yang katanya sudah lebih rasional? Ternyata alasannya tidak hanya sebatas takhayul kuno. Ada beberapa faktor lain yang ikut bermain. Pertama, masalah fotografi. Di era media sosial, foto yang menarik adalah kunci. Kucing hitam dengan bulu gelapnya cenderung lebih sulit untuk difoto dengan baik. Detail wajah dan ekspresi mereka seringkali tidak terlihat jelas, terutama dalam pencahayaan yang kurang bagus. Akibatnya di situs-situs adopsi online, foto mereka terlihat kurang menarik dibandingkan kucing lain. Mereka bisa terlihat seperti gumpalan hitam tanpa ekspresi, yang membuat calon pengadopsi kurang merasa terhubung. Kedua, beberapa orang menganggap mereka terlihat biasa saja atau kurang unik karena warnanya yang solid. Padahal jika kita melihat lebih dekat, setiap kucing hitam memiliki pesona dan kepribadiannya sendiri yang luar biasa. Stigma negatif yang terakumulasi selama berabad-abad ini ditambah dengan tantangan praktis di dunia digital, menciptakan badai yang sempurna bagi nasib buruk para kucing hitam di shelter. Nah, bagi kalian yang sudah beruntung memiliki panter mini di rumah atau yang berencana mengadopsi, ada beberapa tips fotografi agar si hitam manis ini bisa bersinar di setiap jepretan. Pertama, pencahayaan adalah segalanya. Gunakan cahaya alami sebanyak mungkin. Foto di dekat jendela adalah pilihan terbaik. Hindari menggunakan flash langsung yang bisa membuat mata mereka terlihat seperti lampu laser alien dan membuat bulu mereka tampak kusam. Kedua, fokus pada mata. Mata kucing hitam seringkali berwarna hijau, kuning, atau tembaga yang sangat kontras dan indah. Jadikan mata mereka sebagai titik fokus utama foto. Ketiga, gunakan latar belakang yang kontras dan berwarna cerah. Spray warna-warni, bantal, atau dinding dengan warna solid bisa membuat siluet elegan mereka menonjol. Keempat, coba gunakan mode potret di ponselmu untuk menciptakan efek blur di latar belakang. Ini akan membuat si kucing menjadi pusat perhatian. Dengan sedikit trik, kamu bisa menunjukkan kepada dunia betapa fotogeniknya kucing hitammu dan membantu melawan stigma negatif tentang penampilan mereka. Mitos selanjutnya yang sering terdengar di masyarakat kita. Memelihara kucing hitam bikin seret rezeki atau susah jodoh. Wah, ini tuduhan yang serius sekali ya. Mari kita patahkan dengan logika cat parent. Kalau rezeki seret, itu mungkin bukan karena warna bulu kucing kita, tapi karena kita terlalu sering kalap belanja mainan, cemilan premium, pasir wangi, dan tempat tidur empuk buat si majikan. Di rumah, dompet kita menangis bukan karena kutukan, tapi karena cinta yang tak terbatas pada anabul kita. Soal susah jodoh, justru sebaliknya. Memelihara hewan, apapun warnanya, menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang penyayang, bertanggung jawab, dan punya empati. Sifat-sifat ini justru sangat menarik di mata calon pasangan yang potensial. Bayangkan saja, melihat fotomu sedang memeluk kucing hitam yang menggemaskan, bisa jadi pembuka obrolan yang bagus di aplikasi kencan. Jadi, lupakan mitos kuno itu. Kucing hitam tidak membuat rezeki seret, mereka justru memperkaya hidup kita dengan cinta, tawa, dan dengkuran yang menenangkan. Sekarang pertanyaan subjektif tapi menarik. Benarkah kucing hitam itu lebih manja dan penyayang? Meskipun kepribadian kucing tidak ditentukan oleh warna bulunya, banyak sekali pemilik kucing hitam yang bersumpah bahwa panter mini mereka adalah kucing paling manis dan paling lengket sedunia. Ada semacam stereotip positif di kalangan pecinta kucing bahwa kucing hitam cenderung lebih tenang, santai, dan suka diemong. Beberapa survei informal yang dilakukan pada pemilik kucing juga menunjukkan hasil serupa.
Mungkin ini karena mereka harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang akibat stigma yang ada, atau mungkin ini hanya kebetulan saja. Apapun alasannya, stereotip positif ini adalah angin segar. Daripada fokus pada mitos kesialan, lebih baik kita sebarkan gosip bahwa kucing hitam adalah kandidat terbaik untuk menjadi teman berpelukan di sofa. Siapa tahu, dengan menyebarkan citra positif ini, lebih banyak orang akan tertarik untuk merasakan sendiri betapa manisnya seekor kucing hitam. Kucing hitam juga merupakan bintang di dunia pop kultur loh. Kehadiran mereka di film dan televisi telah membantu membentuk dan kadang-kadang melawan persepsi publik. Salah satu yang paling ikonik tentu saja Salem Saberhagen dari serial Sabrina the Teenage Witch. Meskipun dia adalah penyihir yang dikutuk menjadi kucing, sifatnya yang sarkastik dan jenaka membuatnya dicintai banyak orang. Lalu ada Gigi dari film animasi Studio Ghibli, Kiki's Delivery Service, teman setia Kiki yang imut dan bisa bicara. Di dunia pahlawan super, ada karakter Black Cat dari komik Marvel, meskipun dia manusia, namanya terinspirasi dari takhayul ini. Dan jangan lupakan Toothless dari How to Train Your Dragon. Meskipun dia naga, desain karakternya sangat terinspirasi dari kucing hitam, lengkap dengan tingkah lakunya yang menggemaskan. Karakter-karakter ini menunjukkan bahwa kucing hitam bisa menjadi teman yang setia, lucu, dan bahkan heroik, jauh dari citra jahat yang dilekatkan pada mereka selama berabad-abad. Di beberapa wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ada mitos yang lebih kelam dan mengerikan. Bagian tubuh kucing hitam, seperti bulu atau kumisnya, bisa digunakan untuk praktik ilmu hitam seperti pelet atau santet. Ini adalah takhayul yang sangat berbahaya dan kejam. Tidak ada bukti ilmiah atau logis sama sekali yang mendukung klaim ini. Ini murni produk dari ketakutan dan cerita dari mulut ke mulut yang tidak bertanggung jawab. Akibat mitos ini, kucing hitam seringkali menjadi target penyiksaan dan kekejaman oleh oknum-oknum yang mempercayainya. Inilah mengapa kita harus lebih vokal dalam melindungi mereka. Sangat penting untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita bahwa kucing hitam adalah makhluk hidup biasa yang merasakan sakit dan takut, bukan properti magis. Jika kamu melihat ada yang mencoba menyakiti kucing hitam atau hewan apapun atas dasar takhayul, jangan ragu untuk melapor ke komunitas pecinta hewan atau pihak yang berwenang. Kita harus bersama-sama menghentikan kekejaman yang lahir dari kebodohan ini. Beralih ke sisi yang lebih ringan, mari kita bicarakan kenyataan hidup sehari-hari bersama kucing hitam. Mereka adalah master kamuflase sejati. Setiap pemilik kucing hitam pasti pernah mengalami serangan jantung mini karena hampir menginjak karpet berbulu, yang ternyata adalah kucingnya yang sedang tidur nyenyak di lantai gelap, atau momen panik mencari si kucing ke seluruh penjuru rumah, padahal dia hanya duduk manis di atas kursi kerja hitammu, menyatu dengan sempurna. Ada juga fenomena The Void Stares Back, yaitu ketika kamu menatap ke sudut ruangan yang gelap, dan tiba-tiba ada dua bola mata yang balas menatapmu. Mereka bisa menghilang begitu saja di depan matamu. 1 detik di sana, detik berikutnya lenyap di telan bayangan. Kehidupan bersama kucing hitam adalah permainan petak umpet tanpa akhir yang penuh dengan kejutan-kejutan lucu. Mereka adalah ninja di dunia perkucingan, bayangan yang mendengkur, dan lubang hitam mini yang menyedot semua perhatian dan kasih sayang kita. Terkait kesehatan, apakah ada penyakit khusus yang hanya menyerang kucing hitam? Jawabannya adalah tidak. Selain potensi sistem imun yang lebih kuat seperti yang kita bahas sebelumnya, kucing hitam rentan terhadap masalah kesehatan yang sama seperti kucing warna lainnya. Mereka bisa terkena flu, masalah ginjal, hipertiroidisme, atau masalah gigi. Tidak ada penyakit yang terkait secara spesifik dengan pigmen hitam pada bulu mereka. Jadi, merawat kucing hitam sama saja seperti merawat kucing lain. Mereka membutuhkan makanan berkualitas, air bersih, vaksinasi rutin, kunjungan ke dokter hewan, dan tentu saja banyak cinta dan perhatian. Mitos bahwa mereka membawa penyakit atau aura negatif adalah 100% salah. Kesehatan mereka bergantung pada perawatan yang kita berikan, bukan pada warna bulu mereka. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengadopsi kucing hitam, karena khawatir akan masalah kesehatan yang aneh-aneh. Mereka sama sehat atau sama butuh perawatannya dengan kucing lainnya. Setelah mengetahui semua fakta ini, kita semua punya peran penting untuk menjadi duta bagi kucing hitam. Bagaimana caranya? Sangat mudah.
Pertama, jika kamu berencana untuk memelihara kucing, pertimbangkan untuk mengadopsi seekor kucing hitam dari shelter. Kamu tidak hanya akan menyelamatkan satu nyawa, tapi juga memberikan kesempatan pada hewan yang paling sering terabaikan. Kedua, sebarkan cerita positif. Bagikan foto-foto lucu dan menggemaskan kucing hitammu di media sosial. Ceritakan betapa manis dan menyenangkannya mereka. Lawan narasi negatif dengan konten yang positif dan penuh cinta. Ketiga, edukasi orang-orang di sekitarmu dengan sabar. Jika kamu mendengar seseorang menyebarkan mitos tentang kucing hitam, jelaskan dengan tenang fakta-fakta yang sudah kamu ketahui. Kadang, ketidaktahuan adalah akar dari ketakutan. Dengan menjadi suara bagi mereka, kita bisa secara perlahan mengubah persepsi publik dan menciptakan dunia yang lebih aman dan lebih ramah bagi para Panther Mini ini. Selain mitos-mitos utama yang sudah kita bahas, ada banyak takhayul konyol lainnya tentang kucing hitam dari seluruh dunia. Misalnya, di beberapa bagian Italia pada abad ke-16, orang percaya jika seseorang sakit dan ada kucing hitam yang berbaring di tempat tidurnya, orang itu akan segera mati. Padahal, kucing hanya suka tempat yang hangat dan nyaman. Di Normandia, Perancis, ada kepercayaan aneh bahwa jika kamu bertemu kucing hitam di persimpangan jalan saat tengah malam, itu adalah pertanda buruk. Di Jerman, arah kucing hitam melintas itu penting. Jika ia melintas dari kanan ke kiri, itu pertanda buruk. Tapi jika dari kiri ke kanan, itu pertanda baik. Bingung kan? Semua mitos yang berbeda-beda dan seringkali bertentangan ini hanya membuktikan satu hal. Tidak ada dasar kebenaran yang universal. Semuanya hanyalah produk imajinasi dan budaya lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi, menunjukkan betapa konyolnya menilai seekor makhluk hidup berdasarkan warna bulunya. Untuk melawan semua energi negatif dari mitos-mitos tadi, mari kita fokus pada cerita-cerita nyata tentang bagaimana kucing hitam justru membawa keberuntungan. Kami sering mendengar cerita dari para subscriber dan followers kami. Ada yang bercerita bahwa setelah mengadopsi kucing hitam, mereka tiba-tiba mendapatkan pekerjaan impian. Ada juga yang merasa lebih tenang dan tidak kesepian lagi sejak kehadiran si hitam manis di rumah mereka. Seorang teman bercerita, kucing hitamnya pernah membangunkannya di tengah malam. Ternyata ada korsleting listrik yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Kucing itu menyelamatkan seluruh keluarganya. Apakah ini keberuntungan magis? Mungkin tidak. Tapi cinta, kebahagiaan, dan persahabatan yang mereka bawa ke dalam hidup kita adalah bentuk keberuntungan yang paling nyata. Mereka mungkin tidak bisa membuatmu menang lotre, tapi mereka pasti akan membuat hidupmu jauh lebih kaya dengan dengkuran, tingkah lucu, dan tatapan mata penuh kasih sayang. Itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Jadi, setelah semua pembahasan ini, kita sampai pada satu pertanyaan besar. Kucing hitam itu pembawa sial atau justru spesial? Jawabannya sudah sangat jelas. Mitos tentang kesialan hanyalah dongeng usang yang lahir dari ketakutan dan ketidaktahuan di masa lalu. Fakta menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang luar biasa. Secara historis, mereka pernah dipuja sebagai dewa. Secara ilmiah, mereka adalah contoh keajaiban genetika dengan potensi sistem imun yang super. Secara budaya, mereka adalah simbol keberuntungan di banyak negara. Dan secara tragis, mereka adalah korban dari prasangka yang tidak adil. Warna hitam mereka bukanlah kutukan, melainkan sebuah jubah keanggunan yang membuat mereka terlihat seperti macan kumbang mini yang elegan. Mereka tidak berbeda dari kucing lainnya. Mereka sama-sama berhak mendapatkan rumah yang aman, perut yang kenyang, dan hati yang penuh cinta. Mereka bukan sial, mereka sangat spesial. Jadi, gimana teman-teman? Masih ada yang berani bilang kalau si Panther Mini di rumah itu adalah agen kesialan? Tentu saja tidak. Kita sudah membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos berbahaya. Kucing hitam bukan simbol nasib buruk. Mereka adalah simbol keanggunan, kekuatan, dan misteri yang indah. Di balik bulu legam mereka, ada hati yang sama hangatnya dengan kucing oren, jiwa yang sama jahilnya dengan kucing belang, dan dengkuran yang sama menenangkannya dengan kucing warna apapun. Mitos ini bukan cuma salah, tapi juga berdampak nyata pada kehidupan ribuan kucing di luar sana. Jadi, lain kali kalau ada yang bilang, "Awas, ada kucing hitam," langsung kirimkan video ini ke mereka ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, para cat parents hebat. Jika kalian setuju bahwa semua kucing itu istimewa terlepas dari warnanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke sesama pecinta kucing lainnya. Pertanyaan terakhir untuk kalian.
Apa satu hal paling spesial atau paling lucu dari kucing hitam kesayanganmu? Tulis ceritamu di kolom komentar ya. Mari kita penuhi kolom komentar dengan cinta untuk para Anabul hitam.